Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya pikiran dan ketajaman otak. Mereka mengikutimu secara buta tuli, tanpa memikirkan dan menimbangkan secara benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Coba agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang engkau dakwahkan kepada kami itu betul-betul benar, niscaya kamilah lebih dulu mengikutimu, dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berpikir, memiliki kecerdasan otak, dan pandangan yang luas dan yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya, tidaklah mudah kami menerima ajakanmu dan dakwahmu. Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui daripadamu tentang hal itu semuanya. Anggapan kami terhadapmu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka. Nabi Nuh berkata menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya. Apakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku? Atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman? Jika kamu tetap menolak ajakanku, dan tetap membuta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku, dan tetap mempertahankan pendirianmu yang sesat, yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang mendapat amanah dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepadamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mau kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah yang diutuskannya kepadaku, maka terserahlah kepada Allah untuk menentukan hukumannya dan ganjarannya terhadapmu. Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan amanahnya kepada hamba-hambanya. Allah lah yang berkuasa memberi hidayah kepadamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksaannya di atas kamu sekalian, jika Ia kehendaki. Dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa dan azabnya di dunia, atau menangguhkannya sampai hari selanjutnya. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Lalu kaum Nabi Nuh mengemukakan syarat dengan berkata, Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu, dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu, dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka. Duduk berdampingan dengan mereka, mengikut cara hidup mereka, dan bergabung dengan mereka dalam suatu agama dan kepercayaan. Dan bagaimana kami dapat menerima satu agama yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dan pembesar dengan buruh-buruhnya, dan orang kaya yang berkedudukan dengan orang yang miskin dan lemah? Nabi Nuh menolak persyaratan kaumnya dan berkata, Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang tiada pengecualian, yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun miskin, majikan ataupun buruh, di antara penguasa dan rakyat biasa. Semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama terhadap agama dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata, aku memenuhi persyaratanmu dan meluluskan keinginanmu, menyingkirkan para pengikutku yang setia itu, maka siapakah yang dapat kuharapkan akan meneruskan dakwahku kepada orang lain? Dan bagaimana aku sampai hati menjauhkan daripadaku orang-orang yang telah beriman dan menerima dakwahku dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dikala kamu menolaknya serta mengingkarinya. Orang-orang yang telah membantuku dalam tugasku, dikala kamu menghalangi usahaku dan merintangi dakwahku. Dan bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku kepada mereka dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mereka mengadu bahwa aku telah membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan sebaliknya, semata-mata untuk memenuhi permintaanmu, dan tunduk kepada persyaratanmu yang tidak wajar dan tidak dapat diterima oleh akal dan pikiran yang sehat. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat. Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan hujatan untuk melanjutkan dialog dengan beliau, maka berkatalah mereka, Wahai Nabi Nuh, kita telah banyak bermusyawarah dan berdebat, dan cukup berdialog serta mendengar dakwahmu yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu, dan tidak akan sesekali melepaskan kepercayaan dan adat istiadat kami, sehingga tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwah dan ajakanmu.
dan bersitegang lidah dengan kami, datangkanlah. Apa yang engkau benar-benar orang yang menepati janji dan kata-katanya, karena kami masih tetap belum mempercayaimu, dan tetap meragukan dakwahmu. Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun, berdakwah menyampaikan risalah Tuhan. Nabi Nuh mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala, dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kuasa, memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang. Mengajari mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kodratnya.